PDIP ini saya ramalkan akan pecah. Bukan karena apa yang dilakukan oleh Mas Pram kemarin, tapi rencananya PDIP akan melakukan pernyataan sikap. Sehingga saat video saya ini dibuat, ya walaupun kadang mereka suka ngulur-ngulur ya, kayak Bu Mega mau datang ke KPK nggak datang-datang, video mau dibongkar nggak dibongkar-bongkar, ya. Tapi oke lah, kita anggap saja bahwa besok akan on time, maka silakan cocokkan dengan analisa saya malam ini, dan mengapa saya katakan bahwa PDIP akan terpecah. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya disclaimer dulu. Saya tidak membenci PDIP. Saya tidak pernah membenci seseorang atau sesuatu atau apapun. Tapi saya benci langkah atau pilihan keliru yang dilakukan oleh siapapun itu tadi. Betul, saya mengidolakan beberapa orang. Betul, saya juga tidak mengidolakan dan kurang setuju dengan pandangan orang, tapi itu tidak menghalangi objektivitas saya. Bahkan mungkin kalau kalian pengikut dari channel ini, kalian tahu bahwa sebenarnya saya ini pengagum dan berharap Mas Anies itu yang jadi presiden. Tapi saya tahu bahwa masyarakat Indonesia, tidak saya, itu membutuhkan pemimpin yang seperti Pak Prabowo saat ini. Maka apalah yang berharap memiliki seorang presiden yang memiliki latar belakang akademis yang mungkin hampir sama seperti saya, tapi ini adalah satu cara yang saya pikir kalian semua bisa adopsi untuk bisa objektif, melihat sesuatu dan tidak hanya mementingkan apa yang kita inginkan saja. Mari kita akan bahas mengapa saya katakan bahwa PDIP akan terpecah. Oke, dengan melunaknya yang Ibu Megawati, Itu nggak melunak kalau saya bilang. pura-pura melunak. Ini sebenarnya adalah sebuah apa ya, kalau kita bilang langkah politik lah. Apa yang dilakukan oleh Bu Mega dan Mas Pram ini bad cop and good cop strategy. Seolah-olah masyarakat menilai itu melunak ya gitu Ya, aja. yang artinya saat sekarang melunak, besok ini pasti akan keras. Nah, kan kemarin good cop, kan bad dulu nih, melarat, good cop, datang. Besok bad cop lagi. Tapi dengan gerak-gerik PDIP hingga hari ini ya, dari rentangnya mungkin penangkapan Hasto, terus viralnya coretan Adili Jokowi, ya kita juga nggak tahu siapa yang dibalik itu. Cuma maksudnya sampai hari ini banyak pengamat politik. Tadi saya sempat lihat ada 2-3 orang, mereka menilai dari gerak-gerik PDIP yang bahkan pada akhirnya mengizinkan atau mungkin seolah mengizinkan kader mereka retreat, kemungkinan akan mengumumkan atau mungkin menyatakan bahwa mereka ini akan menjadi oposisi. Saya katakan kalau mereka oposisi, pecah. Karena banyak kader. Dan ini top kader yang pasti nggak akan setuju. Oposisi itu berat, nggak akan sanggup. Apalagi setelah 10 tahun mereka merasakan nikmatnya memerintah, berkuasa. Dan bukan dalam artian yang buruk ya. Tapi ya sekarang kebayang, semua orang-orang yang ingin join di sini, itu berharap PDIP ini melanggengkan apapun yang mereka sudah trik untuk yang ketiga kali. Tapi nyatanya, ya namanya politik, sama seperti kita bermain dadu, dikocok dan kita nggak tahu siapa yang menjadi pemenangnya. Dan akhirnya, ya mereka sekarang harus memilih. Toh sekarang pun, langkah yang mereka ambil, ini mostly blunder semua. Jadi kalau ternyata mereka memilih untuk oposisi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita tahu kemarin saja, Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY ini akur. Ditambah wakil presidennya datang semua. Ada JK, ada Pak Budiono, ada Pak Ma'ruf Amin. Ibu mau apa sih? Termasuk Bu Puan. Ya Mbak Puan itu kan sesuatu yang dikirimkan. Jadi makanya kalau menurut saya sih, saya agak sanksi. Kalaupun iya, ini hanya langkah good cop, bad cop lagi. Berarti tapi kalau misalkan menurut analisa Mas Darko ini tidak mungkin untuk menjadi oposisi, dan sampai kapan ini akan terus berdrama seperti ini kalau kita bilang? Karena kan maksudnya yang kali ini aja langkah untuk menunda retreat ini cukup menghebohkan. Pertanyaan dari seseorang yang belum menikah dan selalu resah dengan hubungan cinta bersama pasangannya. Kita tahu bahwa berurusan dengan wanita, itu masalahnya pasti akan panjang dan lama. Ada iklan dulu, itu apa ya, coki-coki kalau nggak salah. Jadi memang perlu kesabaran, terutama jika wanita tersebut ya berusia, otomatis kan kalau sudah, kan seperti itu ya, anak kecil, tua. Nah tua ini kadang-kadang sikapnya kembali, apa ya, kalau kita bilang itu seperti anak kecil, ingin dimengerti dan ingin ya orang-orang ini
menuruti apapun yang dia mau. Jadi kalau saya kira ya selama para kader PDIP ini masih memperlakukan Bu Mega seperti ini, dengan mengkultuskan beliau dan semua yang terjadi, saya pikir ya inilah yang harus kita hadapi. Berarti akan ada gebrakan baru lagi dari PDIP ini selanjutnya. Yang mereka rasa itu gebrakan, kayak kemarin nyuruh kadernya itu nggak datang, yang mana santai aja semua. Pak Prabowo juga nggak ngereken gitu. Kemendagri juga ya udah biasa aja, kalaupun datang nemuin Mas Pram itu kayak iya Pak ini kan ingin merangkul kan. Jadi kayak ya udah. Bahkan saya yakin sebenarnya nggak ada telepon-teleponan di belakang. Pak Prabowo terlalu sibuk. Kemarin mau launching Danantara, dia baru pulang dari luar negeri. Saya pikir sih saya agak pesimis. Oke, berarti ini perjalanan untuk bahasanya ya, perjalanan untuk rujuknya rujuk ya saya bilang ya, antara dan dibuatkan kembali nasi goreng dari Bu Mega kepada Pak Prabowo ini masih sangat panjang. Ini lagu lama PDIP. Nanti mereka akan berkumpul, pasang muka yang serius seperti itu, menyatakan sikap tertentu. Nanti endingnya juga pasti akan ada perubahan. Jadi don't take it seriously. Dengan PDIP yang sekarang ya, selama masih dipimpin Bu Mega, itu yang akan terjadi. Dan mereka pun sebenarnya mungkin saja itu merasa jengah karena diutus melakukan itu. Saya ulangi lagi, para kader ini tadi, mereka pun pasti merasa jengah. Di depan mereka tentu saja memuja-muji. Mereka harus menunjukkan kesetiaan loyalitas paling tinggi pada partai. Tapi ya kita tahu, ini blunder semua. Kayak punya pelatih bola, dan arahannya ini blunder terus, tapi mereka ini udah kadung, harus nurut gitu loh sama pelatihnya ini tadi. Nah kalau pelatih bola aja diganti, saya pikir kenapa nggak diganti aja? Kalau kita bilang mereka maksudnya ini juga resah ya kan, dan kemungkinan besar bisa jadi atau mungkin bisa kita duga yang Ibu Mega sendiri akan memperpanjang drama ini nih. Nah kemudian ada kemungkinan nggak sih nantinya pada akhirnya sedikit demi sedikit ada yang membuat pemberontakan, karena itu jelas. Ada beberapa kepala daerah yang juga menyatakan kemarin juga yang pada akhirnya seluruh kader PDIP ini ikut. Mereka bahkan dengan lugas menyatakan pada saat ditanyakan wartawan, ya pejabat atau kepala daerah ini milik rakyat gitu. Jadi kita nggak bisa dimiliki seutuhnya oleh partai. Gitu. Nah makanya bahkan seorang komentator politik yang kita tahu kedekatannya dengan Mas Ganjar dan beliau menjadi salah satu supporternya. Ya walaupun tetap bisa objektif ya. Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya, ya, beliau kondangnya Mas ya, walaupun Chinese ya, sama kayak Mas Deddy Corbuzier seperti itu ya. Tapi Jawa dia. Dia pun mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Mega ini blunder, sesuatu yang kurang tepat. Dia pun mengatakan saya selama ini asosiasikan dekat dengan PDIP, tapi saya katakan kali ini langkah Bu Mega itu tidak tepat. Dan saya boleh katakan di sini bahwa ya itu tadi, sepertinya ibu ini terlalu gegabah dalam mengambil langkah. Dan saya takut yang nanti ini gegabah lagi. Nah makanya sebelum itu terjadi, yuk kita selesaikan. Mereka mau membongkar video atau apapun, itu harus bukan saya nantangin untuk diperjelas dulu gitu loh. Kemarin tuh terus juntrungannya piye gitu. Itu diselesaikan dulu, settle, baru pernyataan sikap. Nah, berarti menurut Mas Din juga yang kemarin-kemarin ya seperti kayak mau membongkar video, mau datang ke KPK, itu hanya statement atau mungkin perkataan yang menggantung saja dan tidak akan ada kelanjutan. Nah, makanya itu kan sesuatu yang jangan sampai masyarakat menganggap ini pepesan kosong gitu, karena nggak ada juntrungannya. Nggak apa-apa. Raja, saya pun yang sebagai saya sudah katakan, saat ini saya setuju dan support Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi bisa dibuktikan dia melakukan korupsi, saya pun akan ikut untuk memprotes dan ayo adili Jokowi. Nggak apa-apa. Tapi itu pertanyaannya adalah, nanti jangan adili Jokowi sama adili Megawati juga, karena kan satu paket gitu loh. Nah apakah kita akan begitu? Atau kita yuk fokus, ini Danantara udah di launching. Kita harus ngapain? Ini semua hanya melayani emosi dan tantrumnya Eyang Megawati. Tapi mungkin ada dampak atau mungkin kerugian nggak sih yang dialami PDIP secara Bu Mega? Jelas dong. Mereka pasti akan sangat rugi jika berpotensi kehilangan kader-kader terbaik mereka. Dan sudah terjadi. Ini pelan-pelan loh. Dan tidak terasa. Tapi dalam hati mereka kayak, kok gini ya? Kok nggak ada perubahan ya? Ada yang melihat ini sebagai sebuah potensi atau kesempatan untuk nyalip di tikungan dan naik ke atas. Tapi begitu di atas,
ada Mas Nanan, nggak akan jadi ketua juga. Mau apa? Nah mereka mungkin akan, mendingan join sama partainya Pak Jokowi, partai seperti BK. Itu juga maksudnya, ini kan ibaratnya gini, banyak yang menghubung-hubungkan Pak Jokowi memecah belah. Iya. Emang iya. Kalau saya jadi Pak Jokowi, dengan saya narik orang-orang bekas kantor saya. Dan memang ya sudah. Nggak kerasan kan? Sini, ikut aja nggak masalah. Dan ini itu yang wajar dalam bisnis, politik, dan apapun itu tadi. Apakah dosa? Apakah salah? Etis? Itu tetap etis. Kecuali kalau misalkan, lu dikasih berapa? Sini gua kasih. Enggak, ya walaupun itu juga nggak apa-apa juga. Di permainan bola juga seperti itu. Jadi kalau menurut saya, harus waspada. Karena hal tersebut memang sedang terjadi. Dan kalau di sini dikatakan, saya di Solo aja nggak tahu hal-hal seperti itu. Pasti Pak Jokowi juga dia dengan kekuatan sihirnya mengacak-acak, mengaut-aut dan akan memecah belah. Bukan tujuannya apa? Lah kalau ibu sakit hati, ya Pak Jokowi bisa saja sakit hati juga. Iya. Jadi banyak juga yang maksudnya selain itu ya, kalau kita bilang kenapa banyak yang curiga ke sana? Di sini juga faktornya karena Pak Jokowi juga sempat mengumumkan dia pengen bikin meninjau ya, masih digodok seperti BK itu. Sekarang kondisi PDIP juga sedang di-out, termasuk juga menurut beberapa pengamat politik ini out yang disengaja karena Pak Jokowi masih cawe-cawe di pemerintahan Pak Prabowo, dan banyak juga yang menduga bisa jadi isi dari partai Super TBK ini nantinya setengahnya bisa dari partai. Oh iya, PDIP. iya pasti 3/4 malahan mungkin, bisa aja 90%. Dan saya di sini nggak ngecengin atau nyindir, bukan, tapi yuk kita jangan lihat cawe-cawe atau berusaha untuk mengambil orang-orang PDIP untuk ke Super TBK ini tadi. Tapi kita tanya, apa motivasinya? Sadar nggak apa motivasinya? Motivasinya sebenarnya satu, keberlanjutan. Biar ayo sama-sama kita beraksi. Kalaupun mau kita itu berantem, ya udah berantem, yuk kita ikutan pitching proyek atau apa. Tapi nggak berantem untuk memperebutkan kekuasaan, jatah. Dan kalau ternyata nggak dapet, oke. Kalau nggak dapet, gua akan oposisi. Saya kira demokrasi Pancasila nggak seperti itu. Maka kalaupun, iya saya tahu Pak Jokowi cawe-cawe. Iya memang iya tujuannya adalah memecah belah karena dipimpin oleh Bu Mega. Tapi kalau itu tidak dipimpin oleh Bu Mega, terus kemudian PDIP gabung ke koalisi, apakah ada kepentingan untuk memecah belah? Tujuan untuk harus dilemahkan? Nggak ada. Karena ini nggak mau ikut main. Semua anak itu diam aja, ngambek. Nah, sedangkan kalau dia nggak ikut main, ini mainannya tuh dibawa sama dia, nak. Harus dibujuk. Kalau mau dibujuk ya, udah kan, harus apa? Nah, ini juga kalau begitu secara logika ya, ngambek atau mungkin pundungnya Bu Mega ini atau yang Megawati ini diduga ya, justru akan melancarkan atau mungkin justru akan mempercepat rencana Pak Jokowi untuk menggoncangkan PDIP. Emang iya, dan itu tujuannya. Makanya yang daripada Pak Jokowi happy, jangan tambah yuk, bisa yuk. Ya. Ini untuk PDIP lagi ya. Kalau misalkan menurut Mas Denny Darko sendiri, setelah kemarin juga sempat melarang retreat, akan ada gebrakan apa lagi dari PDIP? Pernyataan paling sikap dekat itu kalau menurut saya di sini mungkin kita harus tahu dia punya kartu apa lagi di sakunya. Tapi Pak Jokowi itu punya IKTP itu loh, itu akan ngeri kan kalau mau jadi nanti ini akan seperti apa. Tapi kalau menurut saya apapun itu, this is not serious threats gitu yang sampai muncrat. Sampai kalau saya katakan harus diwaspadai, saya pikir sih enggak ya. Ya ini kayak ya udah pernyataan sikap. Karena saat ini itu yang paling dikhawatirkan oleh teman-teman PDIP itu adalah Lebaran nanti. Mereka tuh maunya ini semua itu terjadi dengan tenang. Tapi pada kenyataannya lawan di luar sana emang sengaja untuk pas Kongres nanti jadi perebutan. Karena dianggap ya itu tadi, mau nggak mau manusia ini termasuk dalam primata. Dan kita menghormati seseorang jika dia memiliki kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk mengatur dan memberikan kesejahteraan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Nah sekarang kalau ternyata orang nomor 2-nya sampai masuk ke tahanan, terus nggak bisa melakukan apapun tentang itu, bisanya cuma
kadernya ini tadi nggak datang untuk acara apa namanya pembekalan, yang mana kalaupun nggak datang ternyata itu tuh nggak apa-apa juga. Jadi menyuruhnya pun itu kan nyuruh kayak itu acara nggak terlalu signifikan dalam keberlangsungan pemerintahan mereka 5 tahun ke depan. Disuruh cuman nggak datang. Coba kalau memang mau mundur, memberikan mandat kepada nomor 2-nya atau yang terpilih lain, itu baru. Tapi kan ini enggak. Jadi kayak Pak Prabowo tuh nggak datang, ya rapopo, rapaten, nggak masalah gitu loh. Karena ya memang ya datang ke situ itu ya satu hal, nggak datang juga malah itu tadi ditandain gitu loh. Kan ini ngerti gak? Dia yang ngancam, dia yang nggak dapat ancaman balik gitu kalau menurut saya. Jadi harapan saya di sini adalah coba siapapun yang ini tersisa di sana yang bisa memberikan apa ya, ketenangan batin atau membujuk Eyang ini tadi untuk lebih. Yulah, kemarin itu saya sangat menantikan Eyang ada jalan antara apa namanya Pak SBY, Pak Jokowi, ada Pak Prabowo tuh wanita loh, satu-satunya presiden yang masih ada ikut mengawasi Danantara, Masya Allah. Itu pasti akan jadi sesuatu yang sangat memberikan optimisme bahkan pada adik-adik mahasiswa. Mari kita sama-sama hentikan semua pertikaian dan kekacauan ini dan mulai optimis dengan apapun yang ada ke depannya. Maka jika kalian menonton konten ini setelah PDIP menyatakan sikap, trust me, gak akan ada apa-apa tentang itu nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.